Jadi cara jalannya aja beda ya. Betul nggak? Right. Silakan duduk Bu Fetty, Ibu Sinta, dan Adele. Terima kasih. Silakan duduk. Wow, luar biasa ya. Nggak perlu ngomong, auranya udah. Oh, gitu loh Bu. Auranya udah kekayaan. Udah kekayaan Bu, katanya Bu, auranya Bu. Wow. Oke. Let me quickly start. Oke, saya mau lompat dulu ke Bu Sinta. Pertama kali saya mau ngucapin dulu, teman-teman, this is a very good news, luar biasa banget. Ibu Sinta, congratulations menjadi perempuan pertama yang memimpin Apindo. Tepuk tangannya ya, luar biasa ya. Apindo itu udah berdiri sejak 1952, right? 71 tahun nungguin Ibu Sinta. Kemana aja Bu? 70 tahun. Nah, pengen dengar ceritanya Bu Sinta. Apa yang Bu Sinta udah lakukan? Apa sih prinsip yang Ibu pegang sampai akhirnya terpilih jadi ketua Apindo di antara begitu banyak pengusaha laki-laki? Boleh di-share? Ya, terima kasih Richie. Tapi saya mungkin mau warm itu dengan semua teman-teman di sini juga. Halo semua. Halo, Ibu. Saya Sinta, semoga saya nggak kayak tante-tante, karena saya tadi mau coba ini sama Adele supaya gayanya mirip-mirip, saya juga bisa gaya anak muda. Anyway, 71 tahun, yes, itu waktu yang panjang. Dan kalau saya lihat, kita kan 71 tahun itu udah ada, saya rasa 10 laki-laki yang memimpin Apindo. Memang ini suatu kehormatan buat saya. Tapi sebenarnya bukan posisinya. Okay. Sebenarnya yang penting adalah ini sekarang kalau saya diselamatin orang, saya akan bilang, waduh, ini bukan, saya terima kasih diselamatin, tapi tantangannya nih yang luar biasa. Gimana kita bisa membuktikan bahwa perempuan pun bisa memimpin organisasi sebesar Apindo? Itu yang lebih susah. Jadi ini memang beban yang luar biasa. Dan asosiasi pengusaha itu kan semua pengusaha besar, menengah, kecil, semua ada di dalamnya. Nah, makanya saya pikir di dalam, mungkin karena saya dari saya kecil saya punya impian sih. Saya punya impian that one day I can make a difference, right? Saya bisa memberikan dampak dan impact. Dan saya pikir saya udah diberikan jalan nih sama Tuhan bahwa ini nih cara saya, bahwa saya juga bisa membawa aura kepemimpinan perempuan untuk bisa memberikan dampak kepada semua masyarakat di dalam komunitas bisnis ini gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi satu mungkin impian saya juga, bahwa kita tidak perlu membedakan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Semua yang mau pasti bisa. Nice. Wow, tepuk tangannya dong. Semua yang mau pasti bisa. Yang perempuan-perempuan di sini udah, aduh, aura kekayaannya, hebatnya gitu ya. Dan dari 3 perempuan di depan sini semuanya punya breakthrough-nya masing-masing. Oke. Nah, saya mau lompat ke Bu Fetty. Bu Fetty, saya nggak lompat sih, saya duduk sih Bu. Bu Fetty juga punya cerita yang berbeda. Oke, kalau mungkin teman-teman barangkali pertama kali kenal Bu Fetty adalah CEO-nya dari Sarinah. Tahu ya Sarinah ya? Ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu mana angkat tangan? Pintu ada di sebelah kiri. So Bu Fetty, Sarinah adalah, nih sambil info ya Bu ya, saya kemarin juga sambil belajar ya. Sarinah itu adalah mall pertama yang diinisiasikan oleh Presiden Indonesia pertama, dan untuk pertama ya di mall di Indonesia yang isinya 100% UMKM Indonesia. Tepuk tangannya dong. Nah, bebannya adalah Bu Fetty, gimana Bu mimpin dengan sebegitu besarnya sejarahnya yang udah ada, terus mesti ngerunning, atau mungkin nggak susah kali Bu ya, kan udah 30 tahun di MAP, retail terbesar, mungkin nggak susah atau gimana Bu ceritanya Bu? Oke, thank you Richie. Selamat siang teman-teman semua.
Sekali lagi perkenalkan saya Fetty. Saya pun juga baru di Sarinah ya, 3 tahun bergabung dengan Sarinah dan langsung melakukan atau diminta Pak Erick Thohir untuk melakukan breakthrough untuk Sarinah. Karena sejarahnya Sarinah yang begitu sudah lama ya, umurnya sekarang 61 tahun Sarinah, karena dibangun dari tahun 62 dengan visi misi yang dicanangkan oleh founding father ya Bung Karno untuk menjadi atau untuk mendukung ekonomi kerakyatan Indonesia pada saat itu, sekaligus juga stabilisator harga untuk produk-produk Indonesia. Jadi berbekal dengan visi tersebut, sekarang kita lanjutkan bahwa Indonesia juga punya tempat atau wadah untuk mendukung UMKM dan produk lokalnya. Kali ini memang susu Sarinah Tamrin terutama di department store-nya itu produknya semuanya produk lokal termasuk juga UMKM. Nah, susah atau tidak? Susahnya banget, pakai banget. Oh, susah pakai banget. Saya kira gampang loh, Bu. Pakai banget, begini dengan background retail di tempat lain sebelumnya, yaitu produknya produk asing, kemudian juga perusahaannya juga perusahaan swasta. Jadi benar-benar ini satu dunia baru ya, yang dimana kita harus memang agile dan adjust dengan kebutuhan yang ada. Jadi di sini bagaimana kita menyediakan wadah yang akhirnya bisa menjadi satu gerakan. Nah, itu yang mau dibawa terus oleh Sarinah, bahwa Sarinah bukan sekedar department store tapi adalah sebuah gerakan. Gerakan apa? Gerakan lokalitas, dan bagaimana kita punya program untuk produk-produk Indonesia bisa maju dan bisa terus berkembang dan tentu bisa go global. Jadi sulitnya lebih kurang di situ. Wow, terima kasih Bu Fetty, terima kasih. Jadi dengan sebegitu, jadi sebenarnya bukannya gampang ya Bu ya, susah banget gitu ya. Gimana caranya kita sebagai seorang, dalam hal ini Bu Fetty, pemimpin perempuan di institusi yang sejarahnya udah luar biasa panjang. Saya juga sempat baca di berita, internal pun sebetulnya banyak dramanya kalau saya boleh bilang ya sama Bu Fetty ya. Gimana Bu ngadepinnya Bu? Di antara begitu banyak mungkin senior-senior yang udah lama kerja, karyawan-karyawan, penolakan itu buat perempuan mungkin susah ya, betul gak? Ya laki-laki juga susah sih kalau ditolak, iya. Tapi kadang-kadang buat kita yang perempuan, how do you deal with it? Ya, ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi berapa tahun ya kerja di dunia kerja 30 tahun lebih. Ini pekerjaan yang paling sulit selama 30 tahun, dan memang ini yang kita perlukan adalah, kalau buat aku sih prinsipnya dimanapun kita berada kita punya can do attitude ya. Can do attitude artinya kita bisa melihat segala sesuatunya bisa dilakukan, jadi defaultnya adalah ini bisa gitu ya. Jadi dengan begitu kita akhirnya adjust, dan dengan walk the talk, kemudian juga membuat sesuatu yang tidak ada menjadi konkret, akhirnya itu juga bisa diterima, dan akhirnya itu juga bisa disadari, dan akhirnya semua juga ikut dalam satu kapal yang sama untuk melakukan transformasi secara bersama-sama. Oh, thank you. Can do attitude and walk the talk. Jangan lupa. Nah, saya tahu dari tadi secara khusus mungkin yang laki-laki juga nungguin nih kapan yang di ujung ditanyain. Bener gak? Adele? Jangan gitu dong, Oh. jadi malu. Oh, jangan gitu jadi malu katanya. Hai Adele. Halo. Welcome to Young Atom National Conference. Thank you buat waktunya. Breakthrough yang kalau saya mungkin lihat ya dari apa yang Adele coba build. Adele, kamu bangun apa namanya? Rahasia gadis. Rahasia gadis. Kenapa harus rahasia gadis? Sebenarnya semua perempuan punya rahasia, betul? Benar, banyak banget rahasia kita, iya Kak. Benar. Wow. Adele tuh kalau saya hitung, kemarin saya sempat hitung, Adele sebenarnya waktu mulai rahasia gadis itu berarti lagi umur 17. Ada cerita belakangnya sih, nanti mungkin aku bisa cerita. Bahkan Iya, ada cerita banyak. belakangnya lagi, right? Now, umur 17 tahun ngapain sih bikin perusahaan? Iya, jadi Santai-santai aja kan, anak kuliah pulang, kuliah pulang, udah gitu loh. Hidupnya gak usah terlalu ambisius amat lah.
Jadi awal Rahasia Gadis, well first thank you so much. Halo semuanya, hai. Aku Adele, ada beberapa teman-teman Rahasia Gadis di sini, aku bisa lihat tuh. Iya, jadi ya mungkin aku cerita dulu untuk teman-teman yang kenal Rahasia Gadis. Jadi Rahasia Gadis adalah komunitas perempuan muda di Indonesia dan kita sering banget fokus terhadap mental health, financial freedom, beauty. Dan awal mulanya Rahasia Gadis banget itu bukan pas aku umur 17 tahun sih, itu pas pandemi. Jadi emang selalu ada kesempatan ya pas ada keresahan itu. Jadi pas pandemi itu temen aku yang awal banget mulai Rahasia Gadis lagi mau nikah, dia mau give it up gitu. Jadi ya aku sama Dika, partner aku bilang, jangan dong, sayang banget nih, platform sangat bagus ya. Jadi aku sama Dika langsung take hold to it sih dan kembangin. Jadi pas awal pandemi itu mungkin baik banget ya yang rasa kesepian. Siapa nih rasa kesepian pas pandemi? Rasa sedih, galau. Kita itu bikin namanya confession room. Confession room. Yang sesimpel waktu itu cuma Google Form. Siapa nih mau cerita di sini. Kita shock banget, lebih dari 10.000 orang, 10.000 gadis cerita di confession room itu. Dan itu sih mungkin gara-gara aku mendengarkan curhatan gadis dari insecurities, anxiety, depression. Jadi itu sih jadi kayak tenaga aku sama Dika ya untuk kembangin Rahasia Gadis. Dan pastinya aku juga nggak pernah kebayang sih pas aku sekolah sama anaknya Bu Shinta di Berkeley juga pun, aku kan nggak pernah kebayang nih bisa build my own company atau lead my own company, tapi ada elemen timing aja sih dan ada desire aja sih dalam diri sendiri. Itu sih mungkin latar belakangnya. Wow, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya mana? Luar biasa ya. It's a very not an easy decisions mungkin ya. Umur 17 and then dengerin ternyata banyak perempuan juga ngalamin yang sama. Right? Iya, banyak banget yang curhat. Pasti beberapa orang curhat nih di sini. Siapa yang udah pernah curhat di Rahasia Gadis? Tapi belum tentu mengaku juga kan rahasia karena soalnya nama ya. samaran, benar. Salah saya nanyanya ya. Bu Sinta, if you see Adele dan mungkin di sini ada juga yang mulai usaha dari muda gitu. Bukankah lebih baik udah fokus kuliah aja lah. Perempuan kuliah udah selesai nanti siap-siap kerja, siap-siap nikah udah gitu. What do you think with that stigma? Mungkin saya mau ini dulu Gici. Yes. Di Indonesia ini kita semua tahu ya, Indonesia tuh punya bonus demografi. Yeah. Jadi kita mestinya nih bonus buat kita. Tapi bonus itu bisa jadi beban kalau kita tidak bisa menciptakan cukup lapangan pekerjaan. Dan ini masalah di Indonesia teman-teman semua di sini. Kalau kita cuma nunggu kerja di kantoran, di industri, itu nggak cukup pekerjaannya. Jadi memang kita sudah mulai berpikir gimana ya kita bisa buka usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Makanya saya sangat mendukung bentukan ekosistem daripada entrepreneurship itu, kewirausahaan. Karena kita semua juga mesti berpikir mungkin kita bisa punya kesempatan untuk bekerja untuk diri kita sendiri, tidak hanya bekerja untuk orang lain. Nah, oleh karenanya itu bisa kita mulai, spirit entrepreneurship itu bisa kita mulai dari muda. Saya sangat mendukung seperti Adele, anak-anak saya juga begitu. Mereka bisa punya satu inspirasi dan kemudian kreasi untuk membentuk sesuatu gitu, untuk punya inovasi, beride. Nah, jadi saya selalu bilang ada 3 nih, saya punya formula 3P Ricci. Ini 3P. Ada 3P. 3P. Handphonenya keluarin, ayo angkat. 3P, ini yang paling Siap-siap penting. direkam. 3P. Pertama itu namanya purpose. Purpose. Kita mesti punya tujuan. Kita perlu tahu where do we wanna go. Kita mau kemana? Itu paling nggak purpose. Mau apa? Mau jadi ibu rumah tangga juga purpose. Mau jadi wanita karir juga purpose. Mau buka usaha sendiri juga purpose. Tapi we need to have a purpose in life. Dan purpose itu teman-teman semua, kita nggak bisa pikir cuman kerja. Kita nggak bisa pikir cuman keluarga. Purpose itu dalam hidup mesti perlu keseimbangan. Jadi ini termasuk hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau kerja untuk bantu orang lain, sosial, itu purpose. Jadi kita mesti punya purpose. Yang kedua adalah passion. Passion. Penting banget passion. We need to love what we're doing. Kita mesti mencintai apa yang kita lakukan. Kalau enggak bisa stres hidup itu. Stres. Jadi kita mesti mencintai apa yang kita lakukan. Carilah apapun yang Anda mau lakukan adalah sesuatu yang Anda senangi.
Jadi passion. Dan yang ketiga adalah perseverance. Perseverance. Perseverance itu kerja keras. Nggak ada semua apapun siapapun mau hidup itu berkecukupan tidak benar, itu semua perlu kerja keras. Nothing comes gampang. Materi itu hari ini banyak, tadi ada yang bilang kekayaan, boleh kekayaan hari ini banyak. Minggu depan bisa saja habis. Materi cuman materi, kapan saja bisa diambil dari hidup kita. Oleh karenanya kita mesti biasa bisa kerja keras. Perseverance. Apapun yang kita lakukan, kita harus bekerja keras. That's 3P, 3P. Tepuk tangan yang kencang. Amazing. Oke, saya masih punya waktu sekitar 4 menit. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, udah berdiri di mic, karena saya masih punya satu pertanyaan singkat. Jadi kalau kita balik ke tema kita, Bu Sinta, Adel, dan Bu Fetty, perempuan yang berdaya dan berkarya, saya minta coba dijawab cepat ya. Tolong lengkapi statement saya ini. Perempuan yang berdaya dan berkarya adalah perempuan yang, Bu Fetty. Oke, perempuan yang berdaya dan berkarya adalah perempuan yang berani punya mimpi dan memberikan peluang kepada dirinya untuk berkembang dan percaya diri bahwa akan mencapai target tersebut. Wow. Ibu Sinta, perempuan yang berdaya dan berkarya adalah perempuan yang berdaya dan berkarya adalah perempuan yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Dalam ya, dalam loh, dalam sekali itu. Semua, termasuk mikirin suami, Yes. termasuk mikirin anak. Jadi nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Thank you Bu Sinta. Adel, perempuan yang berdaya dan yang berkarya adalah perempuan yang berdaya dan berkarya adalah perempuan yang mengetahui harga diri, yang mengetahui hak-hak mereka dan mengetahui kekuatan mereka untuk mencapai kebebasan. Kebebasan dari mana? Dari diri sendiri untuk mencapai kebebasan untuk bermimpi. Dan itulah visi Rahasia Gadis. Jadi jawabannya udah ada tuh. wow, amazing. Thank you. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan. Yang mana? Oke, saya lihat tadi yang sebelah kanan duluan angkat tangan. Oke. Silakan sebutkan nama dan dari mana dan pertanyaannya apa? Singkat aja ya. Jangan curcol, jangan. Kalau mau curcol di confession room. Silakan. Oke, sebelumnya selamat pagi, salam kenal, saya Jasmine Fatia, saya asal Jakarta. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu atas insight yang diberikan. Namun sesuai dengan pembahasan yang kita bahas hari ini, saya izin mau bertanya kepada Ibu sekalian, motivasi apa yang harus dimiliki anak muda, terutama perempuan saat ini, agar dalam dunia berbisnis kita terus maju dan gak nyerah sama mimpi yang kita punya. Karena di kondisi lingkungan yang banyaknya persaingan, jatuh bangun, dan banyaknya mulai sukses di bidang masing-masing. Karena itu juga jadi rasa khawatir saya saat ini. Mungkin dari ibu-ibu sekalian ada jawabannya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Saya kasih kesempatan mungkin kedua, Ibu Fetty dan Ibu Sinta. Ibu Fetty boleh jawab duluan. Singkat pada aja saya Bu. Kira-kira gimana? Oke, tadi sudah tepat ya bahwa sudah punya mimpi, tapi bagaimana cara mengejar mimpi tersebut? Pertama ya harus percaya diri bahwa sukses itu tidak hanya milik kaum laki-laki, dan ini yang perlu ditanamkan bahwa perempuan juga punya dan bisa sukses. Nah, yang kemudian yang kedua juga harus memberikan peluang untuk jatuh bangun, karena itu suatu proses untuk menuju sukses. Jadi terus bergerak pantang menyerah untuk mengejar mimpi-mimpi itu. Terima kasih. Bu Sinta, Ya. terakhir. Iya, saya rasa sangat penting bahwa kita semua ketahui. Sukses itu adalah pembelajaran dari banyak sekali failures atau kegagalan. Itu nomor satu. Jadi paling tidak jangan takut untuk gagal. Kita harus gagal 10 kali untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi jangan pernah menyerah. Pokoknya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu satu. Kedua, don't worry. Kalian di sini tidak ada yang sendiri. There is no solo fight. Makanya jejaring komunitas itu semua penting. Karena kita tidak bisa sendiri, kita perlu banyak dukungan dari yang lain. So never worry, kalian tidak sendiri.
carilah jejaring, carilah dukungan karena kalian bisa mendapatkan lebih banyak lagi support untuk mencapai apa yang kalian mau. Amazing, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang keras untuk para perempuan yang luar biasa ini. Boleh kita sama-sama berdiri, mungkin saya mau minta ada apresiasi dari YNC. Dan sebelum turun, kalau saya boleh, saya pengen foto juga. Boleh ya? Oke, terima kasih Ibu dan Adele juga, thank you. Boleh kita selfie? Kita selfie ya. Teman-teman pada mau ikutan selfie gak? Tuh, rahasia-rahasiaan sih ngomongnya. Jangan malu-malu dong. Oke, saya geser dulu. Oke. Mari kita selfie, 1, 2. Oke, sekali lagi terima kasih. Boleh kita, oh ada foto di tengah dari kamera. Thank you. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Fetty, Bu Sinta dan juga Adele. Mari kita turun. Terima kasih.